Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS saya yang berjudul Perbandingan Ekonomi Islam, Ekonomi Kapitalis, dan Ekonomi Sosialis. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Vicky Nur Fatimah dengan NIM 304002000148. Saya dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Oke, next ya. Di sini saya akan menerangkan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam itu apa sih? Sistem ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan masa. Sistem ekonomi Islam ini pertama kali dirintis oleh fuqaha, di antaranya adalah yang pertama dari Zaid bin Ali. Menurutnya, penjualan kredit yang harganya lebih tinggi itu hukumnya sah. Dan yang kedua dari Abu Hanifah, beliau meragukan akad salam karena hal tersebut mengarah pada perselisihan. Dan yang terakhir dari Abu Yusuf, beliau dikenal mengenai pemikiran masalah pengendalian harga dan beliau menentang penguasa menetapkan harga. Ada prinsip dasar sistem ekonomi Islam. Di sini saya menyantumkan 3 prinsip. Yang pertama ada Allah pemilik segala sesuatu. Yang kedua, kekayaan di dunia adalah untuk mencari kehidupan di akhirat. Dan yang ketiga, bagian di dunia tidak boleh diabaikan dalam mendapatkan akhirat. Next ya. Yang kedua, di sini ada sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis itu adalah perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang, dan lain sebagainya. Kemunculan liberalisme atau kapitalisme terbentang dari sejak abad ke-15 saat Eropa memulai era kebangkitan mereka sampai sekitar abad ke-18 Masehi. Setelah sebelumnya dari sejak abad ke-5, orang-orang Eropa hidup dalam era kegelapan. Dr. Andes Abdurrahim Samail mengatakan yaitu liberalisme secara teori politik, ekonomi, dan sosial tidak terbentuk dalam satu waktu dan oleh satu tokoh pemikir, akan tetapi ia dibentuk oleh sejumlah pemikir. Next ya. Di sini ada ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis itu sendiri ada 3 ciri. Yang pertama yaitu kebebasan memiliki harta secara perorangan, dan yang kedua persaingan bebas, dan yang terakhir untuk mementingkan diri sendiri. Next, sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis itu apa sih? Mari kita bacakan secara rinci ya. Sistem ekonomi sosialis itu sendiri adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi dengan campur tangan pemerintah. Munculnya sistem ekonomi sosialis dimulai dari kritik terhadap kapitalisme yang pada waktu itu kaum borjuis mendapat legitimasi gereja untuk mengeksploitasi buruh. Dari situlah Karl Marx mengkritik sistem kapitalis yang tidak sesuai dengan aspek kemasyarakatan, sehingga muncullah ekonomi sosialis ini. Next, di sini ada ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis. Di sini saya akan menyebutkan yang pertama yaitu kepemilikan harta dikuasai negara. Yang kedua, setiap individu memiliki kesamaan kesempatan dalam melakukan aktivitas ekonomi. Yang ketiga, disiplin politik yang tegas dan keras.
Yang keempat, tiap warga negara dipenuhi kebutuhan pokoknya. Yang kelima, proyek pembangunan dilaksanakan negara. Dan yang terakhir, posisi tawar-menawar individu. Next ya. Yang terakhir di sini saya akan menerangkan yaitu perbandingan konsep ekonomi Islam, ekonomi kapitalis, dan ekonomi sosialis. Konsepnya sendiri yaitu ada 3 macam. Yang pertama ada sumber kekayaan, kepemilikan, tujuan gaya hidup perorangan. Untuk sistem ekonomi Islamnya sendiri, untuk sumber kekayaannya yaitu alam semesta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk sistem ekonomi kapitalisnya, sumber kekayaannya sangat langka atau scarcity of research. Dan yang terakhir ada sistem ekonomi sosialis, yaitu sumber kekayaannya sangat langka atau scarcity of research. Untuk kepemilikannya, sumber kekayaan yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, sistem ekonomi kapitalis, setiap pribadi dibebaskan untuk memiliki semua kekayaan yang diperolehnya. Dan yang terakhir ada sistem ekonomi sosialis, yaitu sumber kekayaannya didapat dari pemberdayaan tenaga kerja atau buruh. Yang terakhir ada tujuan gaya hidup perorangan. Untuk sistem ekonomi Islamnya sendiri, untuk mencapai kemakmuran atau sukses di dunia dan di akhirat. Untuk sistem ekonomi kapitalisnya, yaitu ada kepuasan pribadi. Yang terakhir yaitu ada sistem ekonomi sosialis, yang di sini ada kesetaraan penghasilan di antara kaum buruh. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.